Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Temanonjo. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Hukum. Dan pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Negara dengan bobot 3 SKS yang diajarkan di semester dasar. Adapun capaian mata kuliah Ilmu Negara ini adalah menguasai konsep teoritis bidang hukum secara umum dan konsep teoritis bidang hukum secara khusus dalam ilmu negara secara mendalam. Kemudian proses pembelajaran ini terdiri dari yang pertama adalah metode ceramah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi asal-usul negara dan musnahnya suatu negara. Kemudian berikutnya saya akan melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui diskusi tanya jawab berkaitan dengan materi yang saya akan bawakan. Kemudian saya akan memberikan bahan kajian dengan maksud itu bersama didiskusikan oleh mahasiswa terkait bagaimana asal-muasal sehingga negara itu bisa musnah. Nantinya mahasiswa mampu memahami asal-muasal negara dan musnahnya suatu negara. Berikut sesi cuplikan video pembelajaran di kelas saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama sebelum memulai aktivitas kegiatan kuliah kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memulai aktivitas kita hari ini, saya mulai dengan absen dulu ya. Oke, demikian ya. Setelah itu, kita mulai kegiatan perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Oke, jadi hari ini kita ada di RPS ya. Perkuliahan kita yang keempat ya. Ini adalah RPS kita, yaitu asal mula dan berakhirnya negara ya. Ini ya. Asal mula dan berakhirnya negara. Oke. Teman-teman, saya coba masuk di materi tentang asal mula dan berakhirnya negara ya. Jadi teman-teman, sebelumnya kan tentu kalian sudah sedikit paham tentang apa itu negara ya. Nah, tentu hari ini kita ada di sini, hari ini kita mendapatkan pendidikan ini karena negara telah hadir dalam kehidupan kita ya. Nah, tentu negara itu tidak hadir dengan begitu saja. Tentu dia melalui proses ya. Tidak dengan instan, tapi melalui proses. Nah, tentu kalau bicara soal asal mula negara kan, tentu ada sejarahnya masing-masing setiap negara. Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman paham enggak atau sedikit tahu enggak tentang kenapa negara itu bisa ada? Kenapa enggak seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya? Kenapa negara itu harus ada hari ini? Oke, jadi teman-teman ada yang bisa bantu saya tentang bisa membantu menjelaskan tentang asal mula negara ya? Ada yang bisa bantu saya? Oke, silakan. Baik. Namanya siapa? Namanya? Nama saya Keisha Alif. Oke. Silakan Keisha. Baik, yang saya ketahui tentang tumbuhnya suatu negara itu dari perlahan dari individu dulu, terus adanya keluarga,
dan lahirnya suatu bangsa dan menjadi suatu negara. Yang pertama adalah Mulai dari individu dulu. individu. Yang kedua adalah keluarga, Bangsa, keluarga. Kemudian yang ketiga adalah bangsa, bangsa. dan yang terakhir Yang negara. keempat adalah negara. Oke. Jadi di sini seperti yang dijelaskan saudari Kesia tadi, yang pertama adalah individu, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah bangsa, dan yang keempat adalah negara. Dari keempat ini kan tentu banyak keterkaitan sehingga hari ini bisa dikatakan sebagai negara. Yang pertama adalah individu. Anda pahami apa itu individu, teman-teman? Apa itu individu, teman-teman? Diri sendiri atau kita ya. Jadi negara itu ada berawal daripada individu atau diri kita. Jadi sebelum kita ini hidup, tentu negara itu belum ada. Asal muasal itu adalah ketika sudah mulai ada individu-individu yang kemudian itu berkembang ya. Setelah individu maka dia menjadi suatu keluarga. Tentu keluarga juga ini adalah proses yang terjadi di individu antara perempuan dan laki-laki ya, sehingga berkeluarga, membentuk satu keluarga, memiliki anak sehingga berkembang lagi dia. Seperti itu hingga generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah bangsa. Jadi teman-teman, setelah individu, keluarga, kemudian ada yang namanya bangsa. Nah, kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu saya tentang bangsa? Apa? Oke, silakan. Oke, jadi di sini bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan keturunan, asal, sejarah, dan bahasa, serta adat istiadat. Kesamaan Keturunan, keturunan. Kemudian yang kedua adalah adat. Kemudian yang ketiga adalah sejarah. Sejarah dan bahasa. Oke, teman-teman. Ternyata di bangsa itu definisinya tentu adalah kesamaan daripada keturunan, ya. Jelas di setiap bangsa itu memiliki penciri berkaitan soal keturunan. Kita ini, bangsa Indonesia ini bisa dikatakan sebagai bangsa Melayu ya. Jadi kita ini terkenal dengan bangsa Melayu. Jadi kita ini lebih cenderung penciri-penciri kita itu adalah orang Melayu ya. Kemudian yang kedua adalah adat. Ternyata di sini dijelaskan di bangsa itu bahwa ada yang namanya adalah adat. Kita itu ternyata memiliki adat atau tradisi atau kebiasaan yang itu sama ya, hampir sama. Nah kemudian yang terakhir adalah sejarah dan bahasa. Tentu kalau kita berbicara sejarah bangsa Indonesia, maka tentu itu memiliki kesamaan bahwa Indonesia itu merdeka karena perjuangan para pendiri bangsa yang tentu notabene tidak hanya berjuang sebatas pemikiran saja, tetapi juga berkorban harta, bahkan diri mereka. Maka banyak para pahlawan kita yang harus gugur pada saat mempertahankan kita punya negara. Ya, teman-teman paham sampai di sini, teman-teman? Oke. Kemudian yang terakhir adalah negara. Nah, kita ini berbicara di negara. Yang keempat itu adalah negara. Teman-teman, berbicara soal negara itu lingkup kehidupan kita, ya. Erat kaitan dengan kehidupan kita. Karena kita ini tidak lepas dari peran dan pengaruh daripada negara. Nah, tentu teman-teman pahami bahwa negara itu memiliki unsur-unsur untuk bisa dikatakan sebagai negara. Nah, kalau kita bicara unsur-unsur negara, teman-teman, ada yang paham enggak? Yang pertama apa? Rakyat. Oke, yang pertama adalah rakyat. Oke.
Unsur negara itu yang pertama adalah adanya rakyat. Yang kedua, adanya wilayah. Wilayah. Yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat. Yang berdaulat. Oke, yang keempat. Oke, pengakuan ya. Pengakuan. Negara lain. Oke, yang keempat itu adalah pengakuan dari negara lain. Teman-teman, di depan kita ada 4 unsur daripada negara. Yang pertama adalah rakyat, wilayah, kemudian apa? Pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Oke, teman-teman, berbicara soal rakyat, urgensinya apa sih? Kenapa negara itu harus paling utama adalah rakyat, teman-teman? Kenapa lebih ke rakyat yang diposisikan paling utama dan paling nomor 1, teman-teman? Oke. Tanpa adanya rakyat, terjadinya negara. Oke, tanpa adanya rakyat, mustahil terjadi negara. Oke. Ada lagi alasan lain. Kenapa rakyat itu diposisikan paling pertama? Ada lagi. Jadi dijelaskan bahwa yang paling pertama rakyat itu karena notabene rakyat itu yang nanti akan mendiami suatu negara ya. Mustahil kalau ada negara kemudian tidak ada dia punya rakyat. Maka unsur daripada negara rakyat ini adalah yang paling prinsipil. Mustahil ada negara kalau tidak ada dia punya rakyat. Jadi ini prinsipil rakyat ya. Kemudian yang kedua adalah wilayah. Seberapa penting wilayah dalam unsur bernegara? Teman-teman, seberapa penting wilayah? Kenapa harus ada wilayah? Sangat penting karena di suatu negara itu harus punya wilayah untuk ditempati. Karena tidak mungkin suatu negara tidak memiliki wilayah. Suatu negara tidak bisa disebut negara jika tidak memiliki wilayah. Oke, jadi berkaitan soal wilayah itu diposisikan yang kedua itu karena penting untuk bagaimana setiap negara itu memiliki wilayah. Karena di setiap wilayah itu teman-teman memiliki yang namanya batasan. Ada batas. Jadi jelas secara aturan negara kita itu memiliki batasnya. Baik itu daratan maupun lautan. Itu diatur, ada batasannya. Sehingga terkadang banyak tentara kita yang harus ditugaskan untuk menjaga wilayah perbatasan. Atau bisa kita sebut dengan operasi PAMTAS. Atau operasi pengamanan perbatasan. Itu sering di-rolling. Sehingga 1 tahun di-rolling lagi. Jadi itu fungsinya ini. Untuk menjaga yang namanya kita punya batas wilayah. Batas wilayah dijaga. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Teman-teman, berbicara soal unsur negara, seberapa penting pemerintahan yang berdaulat? Seberapa penting pemerintahan yang berdaulat, teman-teman? Pemerintah itu yang kemudian memiliki wibawa, kekuasaan untuk bagaimana bisa mengatur rakyatnya dan wilayahnya. Makanya pemerintahan yang berdaulat itu maksudnya adalah negara itu tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dia bebas mengatur wilayahnya, warga negaranya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Jadi negara itu mengacu di situ. Jadi negara itu punya tanggung jawab untuk bagaimana bisa mengatur dia punya warga negara. Jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun itu. Oke teman-teman, terakhir yang keempat yaitu adalah pengakuan dari negara lain. Seberapa penting pengakuan dari negara lain, teman-teman? Oke. Ada 3 alasan mengapa pengakuan dari negara lain itu sangat penting. Yang pertama, menjelaskan keberadaan suatu negara. Oke. Dan yang kedua, menjadi bukti bahwa suatu negara itu ada. Dan yang ketiga, untuk menjalin hubungan internasional.
Oke. Jadi pada dasarnya adalah negara lain itu tahu bahwa kita itu negara yang sudah merdeka. Nah, dengan dasar itu negara tahu bahwa negara lain sudah tahu bahwa kita adalah negara yang sudah merdeka, maka tentu perkembangan dari itu adalah bagaimana kita mampu untuk menjalin hubungan kerjasama, baik itu bilateral maupun multilateral dalam hal mungkin ekspor impor, penempatan duta, itu penting ya, kerjasama lainnya. Maka yang keempat ini sangat penting, pengakuan dari negara lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, paham semua? Oke teman-teman, jadi semua ini sudah kita jabarkan, saya sudah jelaskan dengan cermat. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi ya. Tentu kalau diskusi begini paling baiknya saya bagi kelompok ya, agar supaya saya akan melatih kalian untuk bagaimana bekerja secara bersama-sama atau bekerja tim ya. Jadi saya bagi kelompok, saya yang bagi kelompok ya, mungkin ihwalnya ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi nanti akan bergabung untuk menjadi satu kelompok. Oke, jadi di diskusi ini saya akan memberikan teori tentang berakhirnya suatu negara. Tentu berbicara soal asal-muasal negara, tentu kemungkinan besar juga negara itu bisa berakhir. Nah, untuk itu kita akan coba diskusikan kenapa negara itu bisa berakhir. Nah, tentu banyak sebab yang itu menarik untuk kita diskusikan. Jangan sampai negara kita ini masuk kategori negara yang bisa saja akan berakhir. Setidaknya kita bisa tahu itu ya. Oke teman-teman, jadi kelompok 1 yang ini 2 dan 3. Oke, jadi teman-teman kita tadi sudah diskusi, Anda sudah saya bagi kelompok diskusi, dan hari ini teman-teman kelompok saya mintakan untuk memberikan pendapat kelompoknya masing-masing untuk bisa memberi gambaran kepada saya ternyata negara itu juga bisa berakhir ya. Jadi untuk kelompok 1 siapa yang oke, pembicaranya silakan. Hasil dari kelompok saya, contohnya saya ambil dari negara Soviet, yaitu yang bermula dari negara besar, dan dia terpecah belah menjadi 15 negara dikarenakan ingin mendirikan dan memutuskan untuk membangun negara sendiri. Oke, jadi diberi contoh adalah Uni Soviet ya, yang itu terpecah negaranya. Oke, terima kasih banyak mbaknya. Jadi berikutnya adalah kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu siapa pembicaranya di sini? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Banyaknya sebuah negara terjadi beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor alam. Faktor alam terjadi beberapa, yaitu gunung meletus dan pulau di telan laut. Kenapa pulau di telan laut? Karena hilangnya pulau adalah hilangnya juga negara, karena negara terbentuk karena adanya pulau. Oke, jadi kita sekarang di kelompok 3 ya. Saya memintakan pendapatnya kelompok 3, tapi sebaiknya laki-laki ya, karena tadi berdua perempuan, jadi sebaiknya laki-laki yang sudut kanan saya. Mana pembicara? Oke, silakan. Jadi kami mengambil dari salah satu faktor sosial, yakni adanya suatu revolusi atau kudeta yang berhasil. Contohnya runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Oke, jadi
ini adalah menyangkut soal negara kita, yaitu kudetanya atau mundurnya Soeharto pada era 98 ya. Tentu itu adalah proses demokrasi yang berjalan dan mengantarkan kita hari ini menjadi negara yang demokrasi ya, sehingga hari ini kita melakukan pemilihan presiden itu setiap 4 tahun sekali. Hah? 5 tahun? 5 tahun sekali ya, bukan 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Dan akhirnya hari ini kita ada di periode yang kedua ya. Sehingga di periode yang kedua ini kita kemungkinan besar akan mendapatkan presiden yang baru ya. Karena memang batasannya seperti itu. Oke, tak terasa waktu kita mengantarkan kita di pertemuan terakhir karena memang jamnya sudah hampir selesai. Jadi insya Allah apa yang telah kita dapatkan hari ini bisa nanti kita akan menjadikan pembelajaran buat kita, dan saya mohon untuk tugas yang saya berikan tadi untuk bisa dikerjakan secara berkelompok, dan nanti minggu depan kita akan coba pecahkan persoalan yang menjadi tugas kita hari ini. Semua paham ya? Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman sekalian. Insya Allah kita ketemu akan datang. Saya akhiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.